Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan kita kesempatan serta kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik mengenai metode pendidikan dalam Al-Quran. Sebelum kita memasuki apa saja metode-metode pendidikan yang diajarkan dalam Al-Quran, kita akan mempelajari apa sih pengertian dari metode pendidikan itu. Jadi metode pendidikan merupakan alat dan teknik yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk apa? Membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang tercantum dalam sebuah kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Jadi pada metode pembelajaran ini mereka menekankan bahwa penting bagi para pendidik untuk memilih metode pendidikan yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan materi yang diajarkan. Metode yang tidak sesuai itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, baik dari ranah kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya. Jadi dapat disimpulkan metode pendidikan ini merupakan alat atau teknik yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk agar siswa itu dapat memahami apa yang akan diajarkan. Jadi dengan itu peserta pendidik atau guru harus benar-benar sesuai memilih metode pendidikan apa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama itu kita tidak banyak mengambil metode pembelajaran atau metode pendidikan dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan 3 ayat dari Al-Quran, 3 surah dari Al-Quran yang dalam sebuah ayatnya itu terdapat sebuah metode pembelajaran atau metode pendidikan. Yang pertama, metode pendidikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Di sini dapat disimpulkan terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode hikmah, metode ceramah, dan metode debat. Berikut ini surah dari Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, dalam ayat ini terdapat 3 metode pembelajaran atau metode pendidikan. Yang pertama yaitu metode hikmah, diambil dari kata bil hikmah, dengan hikmah. Jadi apa sih metode hikmah itu? Jadi dakwah dengan hikmah itu merupakan dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu ilahi. Suatu pengetahuan yang cukup dari dai tentang suasana dan keadaan yang meliputi mereka.
Jadi ini harus pandai memilih bahan-bahan pembelajaran agama yang sesuai dengan kemampuan daya tangkap jiwa mereka, sehingga mereka tidak merasa berat dan menerima ajaran agama, dan pandai pula memiliki cara gaya menyiapkan bahan-bahan pengajian itu sehingga umat itu mudah menerimanya. Yang kedua yaitu metode ceramah, diambil dari kata al-mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Jadi pada kalimat ini bisa disimpulkan bahwa metode yang dapat digunakan dalam pendidikan yaitu metode ceramah atau pelajaran yang baik. Jadi pada kata al-mau'izat hasanah ini merupakan uh, pelajaran yang baik yang dijadikan Allah sebagai argumen terhadap mereka yang di dalam kitabnya, dan peringatan bagi mereka di dalam wahyunya sebagai argumen disebut Allah kepada mereka dalam surah ini, serta nikmat-nikmat yang diingatkan Allah kepada mereka di dalamnya. Jadi itu sebuah pelajaran yang baik yang diajarkan di dalam Al-Quran. Itu dapat dijadikan sebuah metode dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu metode debat, diambil dari kata wajadilhum billati ya ahsan, dan bantahlah atau dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Di sini dari kata wajadilhum atau jadal. Di sini maksud jadal itu yaitu merupakan perdebatan dalam suatu masalah di mana setiap pihak menyampaikan argumennya dengan cara yang baik atau dengan lemah lembut tanpa nada yang keras. Jadi dalam perdebatan ini hendaknya kita tidak membuat lawan berdebat dengan kita menjadi marah-marah, sehingga dia akan selalu membantah pernyataan kita dan menjadikan sebagai alasan untuk meninggalkan majelis. Jadi kita harus berdebat dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, tanpa membuat lawan debat kita itu jadi marah. Jadi ini bisa dijadikan sebuah metode untuk pendidikan kita. Ayat kedua, metode pendidikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Di sini dapat diambil satu metode yaitu metode Amsal atau metode perumpamaan. Pada Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalah kalimata thayyibata kasyajarati kasyajarati thayyibatin asluh asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dimana artinya yaitu tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kiamat yang baik seperti perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap tahun dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat metode Amsal atau metode perumpamaan dalam ayat tersebut. Jadi itu diambil dari kata al-amsala wa yadribullah al-amsal. Jadi al-amsal itu adalah perkataan yang diserupakan dengan perkataan lainnya. Di antara keduanya terdapat suatu keserupaan atau kesamaan pada suatu yang jelas atau konkret.
Jadi, apa sih tujuan dari, metode perumpamaan ini? Yaitu untuk, agar supaya menjelaskan dan menerangkan itu lebih mudah dimengerti lawannya. Jadi membuat, perumpamaan ini seperti membuat gambaran yang lebih sederhana untuk dapat, memudahkan pemahaman sesuatu dengan mudah dan benar. Karena ketika apa yang diintrakan manusia dapat dicerna oleh akal dengan baik, maka pemahaman yang diberikan itu bersifat maknawi atau abstrak dapat mudah dicerna melalui perumpamaan. Baik, pada metode pendidikan dalam surah ketiga ini dari Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Itu dapat diambil dari metode mengambil teori dari Al-Quran. Berikut ini Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya yaitu wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan atau apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi dapat diambil kesimpulan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Terdapat metode mengambil teori dalam Al-Quran atau mengambil teori dari Al-Quran. Seperti yang saya lakukan saat ini, dari metode-metode pembelajaran yang ada, kita bisa mengambilnya dari Al-Quran. Itu sebagai contoh. Jadi diambil dari kata ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Jadi dalam tafsir Al-Mismah menjelaskan, Allah berfirman, hai Rasul, sampaikanlah kepada siapapun yang khususnya kepada ahli Alkitab pada saat itu. Jadi apa yakni petunjuk Allah yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu yang selalu memeliharamu, yaitu Al-Quran. Dan jika tidak engkau kerjakan apa yang diperintahkan ini, walau hanya meninggalkan sebagian kecil dari apa yang harus engkau sampaikan, maka itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya secara keseluruhan. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasannya pada saat itu Allah berfirman dan menyatakan kepada Rasul bahwa untuk terus menyampaikan risalahnya yang diturunkan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil semua teori, semua pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai metode atau apapun terkait dengan pendidikan. Nah, ini adalah metode terakhir yang dapat saya jabarkan di sini, dan kita dapat ambil simpulan yang telah saya jabarkan sebelumnya semuanya, yaitu terdapat 3 surah yang di dalamnya itu terdapat sebuah metode pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125, terdapat 3 metode, yaitu metode hikmah, ceramah, dan debat. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 yaitu metode amsal atau metode perumpamaan. Terakhir yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yaitu mengambil teori dari Al-Quran. Nah, semoga dari apa yang telah saya jabarkan, dari apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Dapat terus menjalankan sunnah-sunnah
dan menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.